Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang implementasi Big Data, dataset training YouTube dengan anggota saya Kofara Prabawati dan ada rekan saya Lareseti Valencia, Hamdan Sikru Robi, Afina Ramadhani, dan Irma Listia. Next. Deskripsi studi kasus. Studi kasus yang kami usung yaitu mengenai klarifikasi dan prediksi terkait trending video yang ada pada YouTube berdasarkan kategorinya. Kami menggunakan dataset berasal dari situs Kaggle dengan judul Trending YouTube Video Statistik yang dibuat oleh Michael J. Dalam implementasinya, kami menggunakan metode klasifikasi dengan algoritma decision tree. Pada tahapannya, kami akan mengolah dataset tersebut menggunakan proses knowledge discovery, melakukan klasifikasi, dan melakukan prediksi sebagai sebuah output atau insight baru dari data mining ini. Proses-proses yang akan dilalui seperti data cleaning, data integration, selection, dan transform, data mining, pattern, dan terakhir knowledge presentation. Tools yang akan digunakan yaitu Pentaho BI untuk pengolahan data, Pandas yang dioperasikan menggunakan bahasa pemrograman Python, ManageDB untuk penyimpanan dataset yang telah diolah, dan Tableau sebagai tools perancangan dashboard. Next. Berikut adalah untuk balance scorecard-nya. Di sini terdapat 4, yaitu finance, internal business process, learning and growth, dan customer. Untuk customer sendiri, objektifnya yaitu menonton video tanpa jeda iklan. Measure-nya dari kepuasan penonton, targetnya banyak yang menonton video YouTube tanpa jeda iklan. Jadi inisiatifnya yaitu YouTube Premium. Selanjutnya yaitu finansial. Untuk finansial, objektifnya itu semua video masuk trending. Untuk measure-nya, keuntungan dari video yang trending. Targetnya setiap video lebih dari 100.000 viewers. Dan inisiatifnya yaitu membuat video menjadi trending. Lalu yang ketiga ada internal business process. Objektifnya peningkatan fitur kategori per trending. Untuk measure-nya view, like, comment, share video. Targetnya kepuasan penonton. Inisiatifnya meningkatkan kecepatan dalam mengkategorikan trending. Yang keempat ada learning and growth. Objektifnya yaitu meningkatkan produktivitas channel YouTube. Measure-nya performa channel. Targetnya menghasilkan video yang trending. Inisiatifnya mengadakan pelatihan untuk meningkatkan performa channel YouTube. Next. Berikut adalah datasetnya. Dataset ini berisi dari atribut artis video-video yang trending. Jadi artisnya, terus nama channel YouTube-nya, viewers-nya, like-nya, dan lain-lain. Next. Oke, selanjutnya yaitu alur. Nah, di sini kita memakai proses knowledge discovery. Yang pertama yaitu kita mulai dengan data cleansing, yaitu membersihkan datanya, menghilangkan missing value, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut kita integrasikan datanya, kemudian lanjut selection, kemudian lanjut data transfer, kemudian data mining, pattern, dan knowledge presentation. Next. Untuk gambaran konsep data mining itu sendiri, yang pertama itu dataset dianalis. Kemudian kita cleansing menggunakan Pentaho BI. Untuk data integration-nya menggunakan Pentaho BI sama kategori Johnson. Kemudian data selection-nya menggunakan Pentaho, Python Pandas. Dan data transfer menggunakan Python Pandas. Kemudian untuk data mining menggunakan Python Pandas dan NetBias. Dan lanjut untuk pattern discovery-nya menggunakan Python Pandas. Dan selanjut terakhir
knowledge presentation menggunakan Python Matplotlib. Next. Nah, untuk insight yang ditawarkan itu, kita akan melakukan prediksi trending, di mana itu kita melakukan melalui kategori video. Nah, untuk kategori video ini bisa kita lihat dari jumlah like, jumlah dislike, jumlah penonton, dan jumlah komentar. Dan next. Selanjutnya yaitu desain star schema. Nah, star schema ini merupakan salah satu tipe skema yang dibuat memodelkan sebuah sistem data warehouse. Berikut merupakan star schema pada YouTube yang sedang trending. Bisa dilihat pada skema ini, diperoleh informasi terkait dengan data yang ada pada video YouTube seperti like, dislike, view, komentar, ID video pada URL, judul, nama channel, serta kategori video. Untuk data ID serta jumlah yang menyukai video dapat kita lihat dari dimensi count of like. Data ID serta jumlah yang tidak menyukai video dapat kita lihat dari dimensi count dislike. Data ID serta jumlah yang menonton video dapat kita lihat dari dimensi count of view. Data ID serta jumlah yang mengomentari video dapat kita lihat dari dimensi count of comment. Next. Selanjutnya ada desain dashboard untuk trending YouTube. Nah, dapat dilihat dari dashboard trending YouTube di atas. Untuk klasifikasi trending YouTube dapat diklasifikasi dari beberapa kategori, yaitu dari jumlah views, jumlah like, jumlah dislike, dan jumlah komen. Pada dashboard tersebut ditampilkan top 5 video yang trending di YouTube, yaitu ada BTS, Fake Love, ada Childish Gambino, This is America, ada Drake, Marvel dengan Avengers, dan YouTube Rewind. Lalu ada The Shape of 2017. Lalu dapat dilihat juga bahwa video BTS yang berjudul Fake Love itu memiliki like paling banyak. Ditampilkan juga top 5 channel yang trending di YouTube, yaitu Late Night with Seth Meyers, Radan Media, The Late Show with Stephen Colbert, Vikatan TV, dan WWE. Nah, selain itu juga pada dashboard juga menampilkan 5 kategori video tertinggi, yaitu ada komedi, entertainment, film and animation, music, and people and blogs. Lalu untuk kategori entertainment memiliki views dan jumlah trending paling banyak, yaitu total views-nya sebanyak 1.032 juta views, dan jumlah trendingnya sebanyak 211 kali trending. Nah, hasil dari kegunaan analisis yang kita buat ini dapat digunakan di beberapa kategori. Nah, yang pertama tuh kita bisa gunain untuk perancangan iklan untuk membuat iklan lebih relevan dengan penonton. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui di video mana sih kita bisa menaruh iklan kita. Nah, yang ketiga itu bisa untuk mengidentifikasi channel yang aktif dan yang berpengaruh. Lalu ada juga dapat berguna untuk mengidentifikasi kategori yang paling menarik bagi penonton. Selanjutnya. Oke, di sini kita sudah masuk kepada tahap implementasi data mining itu sendiri. Nah, di implementasi data mining sendiri, itu tahap pertama yang kita lakukan itu adalah analisis dataset yang akan kita pilih. Di sini kita akan memilih dataset mengenai YouTube yang kami peroleh melalui website kaggle.com. Kemudian, tahap kedua itu kita melakukan cleansing data, yang mana kita lakukan di dalam aplikasi Pentaho Business Intelligence. Nah, untuk cleansing data ini sendiri, kita juga melakukan penggabungan dataset yang ada yang sebelumnya itu di kaggle.com itu masih terpisah-pisah. Oleh karena itu, kita perlu untuk melakukan merge terlebih dahulu sebelum kita olah data tersebut. Untuk langkah-langkahnya itu kita membuat 3 pola. Yang pertama itu pola untuk menggabungkan datanya, kemudian kita membutuhkan pola untuk set variabelnya, kemudian untuk melakukan get file names dan copy beberapa objek ke hasilnya.
Nah, setelah kita gabungkan itu, kita melakukan share distribusi data. Nah, distribusi data itu kita lakukan menggunakan MongoDB sebagai database cloud system untuk dapat digunakan dengan mudah oleh anggota-anggota yang lain. Di sini saya sudah membuat server dari MongoDB. Kemudian kita pindahkan dataset yang telah digabungkan tadi ke dalam MongoDB tersebut. Nah, di baris pertama itu di codebox 1 itu digunakan untuk melakukan cek versioning dari Python itu sendiri. Kemudian di codebox 2 itu kita melakukan import atau mount file yang akan diolah melalui Google Drive, di mana hasil dari penggabungan yang dilakukan di Pentaho tadi itu sebelumnya saya masukkan ke dalam Google Drive, kemudian saya melakukan mounting dan memasukkannya ke dalam codebox kedua ini. Kemudian di codebox ketiga itu saya melakukan install Spark dan Hadoop sebagai perangkat yang dibutuhkan untuk MongoDB. Kemudian lanjut. Nah, di codebox 4 itu sendiri itu adalah konfigurasi environment untuk Spark Hadoop. Nah, di link-link tersebut itu tertera dari link distribusi data yang saya peroleh dari server MongoDB yang telah saya buat tadi. Kemudian di codebox 5 itu di codebox 5 ini itu digunakan untuk inisiasi Spark Session setelah untuk jembatan sebagai server yang telah dibuat tadi. Nah, selanjutnya itu ada di codebox 6, di mana di sini saya melakukan perintah untuk membaca file CSV yang dipilih sebelum nanti dieksekusi dan disimpan ke dalam MongoDB. Setelah kita sudah menentukan dan membaca CSV yang telah dipilih, itu baru dilakukan eksekusi ke dalam codebox 7, yaitu digunakan untuk menyimpan dataset yang telah dipilih tadi ke dalam server MongoDB. Lanjut. Nah, di sini sudah bisa dilihat bagaimana dataset yang kita eksekusi tadi sudah tersimpan ke MongoDB. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pengolahan datanya. Mana di codebox 1 itu kita melakukan setup dan import package yang diperlukan. Kemudian di codebox 2 itu kita melakukan proses ETL file terhadap file kategori JSON yang didapat dari sumber ekstensi sumber luar, di mana di situ mereka melakukan kategori JSON berdasarkan sumber resmi dari YouTube itu sendiri. Kemudian ada di codebox 3 itu digunakan untuk melakukan koneksi ke dalam database yang dipilih. Dan di codebox 4 itu kita melakukan pengolahan database menggunakan data frame untuk menciptakan tabular struktur data 2 dimensi. Nah, di sini kemudian di codebox 5 itu kita melakukan memilah data yang akan kita pilih. Codebox 6 sebelumnya di codebox 4 dan 5 itu termasuk proses dari data selection dan transform. Kemudian di codebox 6 itu ada inisiasi penjumlahan data dengan cara merge data yang akan dipilih. Di codebox 7 itu kita melakukan metode penjumlahan untuk menentukan power dari kategori video. Dan di codebox 8 itu codebox 8 itu kita melakukan prediksi terhadap output yang dihasilkan pada proses sebelumnya. Nah, di codebox 6, 7, sama 8 itu merupakan proses dari data mining dengan menggunakan metode naive Bayes itu sendiri. Terus di codebox 9 itu kita melakukan klasifikasi dan menampilkan hasil akhir dari prediksi dengan klasifikasi yang sudah ditetapkan. Dan di codebox 10 itu kita menampilkan hasil berupa grafik chart berjenis pie, di mana di sini menampilkan pie prediksi terhadap
power dari setiap kategori video yang mana ini merepresentasikan power yang paling tinggi di masa yang akan datang. Nah, karena ada masukan terhadap jenis pi, jika jenis pi itu sendiri kurang baik, jika jumlah objeknya itu lebih dari 5, maka dari itu saya tadi menggunakan jenis chart tipe bar untuk lebih memperjelas dari grafik chart itu sendiri. Nah, sebelumnya untuk di sini di hasilnya itu tipe klasifikasinya kita menentukan dalam bentuk potensi, di mana dari setiap kategori video yang ada itu kita menentukan yang mana kategori tersebut memasuki potensi, untuk potensinya itu high atau medium atau low. Low itu dengan prediksi yang video yang akan trending di masa yang akan datang. Nah, untuk implementasinya itu seperti itu. Jadi di kesimpulannya yaitu dari pengklasifikasian yang telah kita lakukan, itu terdapat beberapa hal yang dapat kami simpulkan. Di antaranya yaitu yang pertama terdapat 15 kategori yang di dalamnya termasuk ke dalam 3 potensi, yaitu high, medium, dan low. Potensi high terdapat 7 kategori, yaitu yang pertama entertainment, kedua musik, ketiga film dan animation, keempat people dan blogs, komedi, sports, dan terakhir itu gaming. Sementara untuk di potensi medium itu terdapat 6 kategori, yaitu how to and style, news and politics, science and technology, education, automotive dan vehicles, dan pets and animals. Sementara di potensi yang paling bawah yaitu yang low, yang mana di sini terdapat 3 kategori, yaitu show, travel and events, dan movies. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat beberapa kesalahan dan kurang katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.